Halo semuanya, selamat datang kembali di perkuliahan K3. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang hazard identification part yang kedua. Nah, kalau sebelumnya kalian sudah membahas tentang hazard identification yang pertama ya, ada mechanical hazard, kemudian ada falling, ada lifting hazard, kemudian juga ada chemical hazard, macam-macam hazardnya. Nah, di hari yang ini kita akan membahas lebih lanjut tentang hazard identifikasi yang kedua. Adapun agenda untuk perkuliahan hari ini, kita akan membahas tentang electrical dan fire hazard, kemudian kita akan membahas supporting equipment, artinya peralatan apa saja yang bisa membantu kita untuk mencegah atau meminimalisasi terjadinya resiko tersebut, dan bagaimana kita bisa melakukan preparing for emergency. Kalau udah amit-amit nih terjadi kecelakaan kerja tersebut, bagaimana kita bisa melakukan emergency plan-nya. Dan untuk referensi hari ini kita akan menggunakan GOET yang Occupational Safety and Health for Technologies, Engineers and Manager. Oke, mungkin sedikit flashback dulu tentang hazard. Jangan-jangan ada yang lupa, minggu lalu kita udah belajar tentang apa. Hazard itu sering dikaitkan dengan bahaya, sumber potensi bahaya yang bisa menimbulkan kecelakaan kerja tadi. Nah, bahaya ini yang harus kita identifikasi terlebih dahulu agar tidak terjadi kecelakaan ataupun penyakit akibat kerja. Jadi mulai dari kalau di sebelumnya kita sudah sempat membahas tentang unsafe condition, seperti apa kondisinya, jalannya yang rusak, kabelnya yang mulai terputus, kemudian dibarengin sama unsafe action dari manusianya, ada faktor keteledoran, ada faktor yang ignore safety. Nah, itu bisa mengakibatkan kecelakaan kerja. Nah, contoh-contoh bahaya kita sebelumnya sudah membahas yang mechanical, kemudian ada juga temperatur, dan hari ini kita akan membahas khususnya tentang electrical, kemudian juga nanti mungkin akan ada sedikit tentang radiasi dan debu. Oke, yang kita akan bahas pertama adalah electrical hazard. Kira-kira kalau dari kata-katanya sendiri bahaya elektrik, berarti itu sumbernya pasti bermula dari listrik, sumber listrik. Biasanya memang banyak muncul itu di proyek konstruksi, meskipun memang selain di proyek konstruksi, di industri rumahan, di pabrik pun memang banyak potensi-potensi terjadinya electrical hazard tersebut. Biasanya itu karena ada wiring ataupun pekabelan, grounding, kemudian kerusakan alat ataupun korslet di alatnya, kebakaran, kondisi basah. Nah, ini seperti ini yang paling sering kita lakukan. Mungkin nggak usah sampai di proyek konstruksi pun, di rumah sendiri juga sering diabaikan. Misalnya udah terjadi kabelnya itu tuh mulai putus, mulai mulai misalnya nggak menyatu gitu kan kabelnya, tapi apa yang kalian lakukan? Biasanya cenderungnya malas ataupun mengabaikan untuk beli yang baru, tapi kalian lebih prefer untuk melakukan dilem aja, diselotip aja. Tapi itu sebenarnya memang, salah satu potensi bahaya, di mana kalau memang kalian tahu terjadi hubungan arus pendek, arus listriknya, terjadi korsleting, itu bisa membahayakan bukan hanya, terkena sengatan sumber listrik, bisa juga mengakibatkan kebakaran yang seperti kita sudah bahas, sebelumnya. Nah, pencegahan untuk terjadinya kebakaran tersebut. Jadi kenapa electrical and fire hazard itu selalu disamakan gitu. Karena memang dari sumber listrik bukan hanya mengakibatkan tegangan listrik, tapi bisa juga berpotensi mengakibatkan kebakaran. Nah, pencegahan untuk kebakaran, pastinya kita harus mewaspadai dulu faktor yang menyebabkan terjadinya. Setelah itu baru bisa mengambil langkah ataupun pencegahan agar tidak terjadi kebakaran tersebut. Nah, bagi yang udah pernah melihat, ini ada yang namanya triangle fire. Jadi untuk, suatu kebakaran itu terjadi, bagaimana kalian bisa mengatasi kebakaran itu kalau terjadi, kalian harus memahami segitiga kebakaran ini, fire ini, segitiga api ini. Jadi kalau misalnya cuman panas, heat, mungkin untuk memadamkan panasnya itu kita bisa pakai air. Tapi kalau misalnya kita ingin membuang oksigen yang ada di sumber api tersebut, kita nggak bisa pakai air nih. Kalau misalnya kebakaran, kalian siramin air, nggak akan cepet padam gitu, yang ada rumahnya udah terbakar semua, akan terlambat. Makanya kadang-kadang ada yang mungkin kalian kenal dengan APAR. Jadi alat pemadam api ringan itu biasanya mengandung tepung kimia kering. Jadi bisa juga menggunakan zat-zat kimia untuk memadamkan api tersebut. Nah, kalau fuel-nya kita memindahkan fuel-nya itu kita memindahkan ke tempat yang lain dari sumber panasnya tadi.
Nah, pencegahan kebakaran memerlukan yang pastinya memang pendidikan dan pengawasan, kemudian rencana pemeliharaan yang teratur atas bangunan dan kelengkapannya. Jadi makanya kalau kalian lihat kenapa di gedung-gedung bertingkat, kemudian di mall, pusat perbelanjaan, ataupun gedung rumah sakit itu biasanya sudah memiliki alat-alat pemadam kebakaran di setiap lantainya. Kemudian dilakukan inspeksi dan penyediaan dan penempatan peralatan pemadam kebakaran. Jadi memang tidak hanya disediakan alatnya nih, tapi juga perlu di-training cara pakainya gimana. Jadi jangan tiba-tiba misalnya nanti terjadi kebakaran, tapi nanti yang ada karyawannya panik, nggak tahu cara pakainya itu bahaya juga gitu. Makanya kadang safety training itu sangat penting. Dan proses inspeksi ini juga penting karena memang setiap apar yang sudah digunakan punya tanggal kadaluarsa. Oke, kelas kebakaran. Ini bukan kelas di kuliah ya, tapi memang, berdasarkan OSHA pun mengklasifikasikan kebakaran menjadi beberapa kelas. Biasanya kenapa sih ditentuin nih ya kelas A, ada beberapa kelas nanti A, B, C, D gitu. Kenapa kita, menentukan ada kelas-kelas tersebut? Biasanya ditentukan kelasnya untuk menentukan pemadam apinya pakai apa. Jadi kita kelas kebakarannya itu berdasarkan, sumber apinya, sumber penyebabnya. Jadi diklasifikasikan berdasarkan sumber penyebabnya ada kelas A, B, C, dan D. Nah, bedanya apa? Nah, kalau kelas A itu adalah barang-barang yang mudah terbakar, kemudian, seperti kertas, kayu, kemudian kalau yang B itu kelas B, itu adalah bahan yang cairan yang mudah terbakar. Kemudian yang C itu elektrikal dan yang kelas D ini merupakan metal. Nah, kita akan bahas lebih detail nih, kan ini udah ada masing-masing sumber penyebabnya, ada kelas A, kelas B, kelas C, dan kelas D. Kalau kalian lihat gambarnya kan kelas A yang mudah terbakar ya, kelas B itu liquid, kelas C itu adalah yang dari sumber elektrikal, kabel-kabelan tadi, dan kan kelas D itu dari sumber metal. Nah, kalau kelas A itu dari benda padat. Itu kayak kertas, plastik, kayu, segala sesuatu yang mudah terbakar. Nah, gimana cara madaminnya? Cara madaminnya itu kalian masih bisa pakai air, pasir, karung goni yang dibasahi ataupun pakai apar ataupun tepung kimia kering tadi. Nah, tapi kalau misalnya zatnya udah berbentuk cair seperti bensin, solar, minyak tanah, spiritus, alkohol, bisa nggak pakai air, Bu? Nah, nggak bisa. Jadi kalau mau memadamkan untuk yang kelas B, kalian harus pakai pasir ataupun apar tepung kimia kering. Kemudian kalau yang berupa listrik ataupun kabel, itu biasanya karena hubungan arus pendek, biasanya bisa dipadamkan dengan apar atau peracu api dan tepung kimia kering. Kalau misalnya logam, seperti magnesium, litium, itu nggak bisa dipadamkan pakai apar, jadi dia pakai zat khusus, pakai foam, jadi aqueous film forming foam, jadi pakai AFF baru bisa padamin gitu. Nah, prinsip pemadaman kebakaran, ya berupa nyala kecil, baik besar maupun kecil, itu ya kita nggak hendaki ya, pastinya itu akan merugikan dan umumnya suka dikendalikan. Biasanya mungkin berawal cuma dari, lampu kecil gitu, terbakar gitu, atau misalnya lilin, kejatuhan di kertas, dan ujung-ujungnya susah dikendalikan, dan itu memang yang sangat berbahaya. Nah, api itu terjadi karena persenyawaan bisa karena sumber panas, biasanya listrik statis, dinamis, kemudian sinar matahari, reaksi kimia. Ini yang paling sering kalau misalnya di industri rumahan ya, korsleting listrik, kemudian juga dari benda-benda yang mudah terbakar. Udah tahu zatnya berbahaya, udah tahu zatnya mudah terbakar, tapi selalu didekatkan. Nggak mungkin kan material kayu didekatkan sama yang sumber apinya, sumber panas ke penggorengan gitu kan, itu sangat berbahaya. Kemudian juga bisa jadi sumber oksigen yang tersedia di udara. Nah, prinsip pemadaman kebakaran lainnya adalah dalam pencegahan harus bisa mengontrol sumber panasnya dan benda-benda terbakar. Kemudian apabila sudah terjadi kebakaran, langkahnya adalah kita ingin menghilangkan oksigennya. Makanya kita nggak bisa nyiramin air lagi ke sumber panas kadang-kadang karena memang air sendiri kalau kalian tahu senyawanya H2O, ada kandungan oksigennya juga yang bisa mengakibatkan apinya bukan makin padam tapi makin besar gitu. Nah, mungkin ini yang paling sering kalian lihat kalau misalnya kalian ke pom bensin, ke SPBU gitu kan ya, selalu melihat sign seperti ini, dilarang merokok, ya kan, dilarang menyalakan api, sama memotret dan menghidupkan handphone gitu kan ya. Ada gambar kamera dan ada gambar handphone. Mungkin kalau yang, merokok dan juga menyalakan api kalian udah kebayang ya, itu ada bensin, ada solar, kemudian kalau kena api ya bisa meledak gitu, bisa kebakaran gitu. Tapi kalau misalnya, kamera sama handphone ini kenapa ya kira-kira dilarang untuk dinyalakan saat pengisian bahan bakar?
Nah, karena memang berdasarkan hasil penelitian, kamera ataupun handphone itu bisa mengeluarkan cahaya blitz. Kalau kalian memotret nih, keluar cahaya blitz, di mana cahaya blitz itu memiliki percikan api atau ignition source yang bisa menimbulkan kebakaran. Nah, itu tadi makanya akhirnya ada larangan hal seperti ini. Memang karena percikan apinya yang bisa memicu kebakaran tadi itu sangat berbahaya, sehingga di SPBU dilarang untuk menggunakan handphone ataupun kamera. Nah, peralatan pencegahan kebakaran, kira-kira apa yang kalian tahu nih? Tadi kan dari tadi saya udah sempat nyebutin APAR-APAR gitu ya. Jadi benar ada APAR, atau alat pemadam api ringan, biasanya juga bahasa Inggrisnya, fire extinguisher ataupun racun api. Biasanya digunakan untuk multiguna, jadi tapi untuk kelas kebakaran yang A, B, C aja, yang D nggak bisa gitu kan ya. Bereaksi cepat, kemudian ukuran berat sesuai dengan potensi dan resiko kebakaran, ada tanggal kadaluarsanya, kemudian diganti setelah dipakai. Nah, kurang lebih APAR itu seperti ini, mungkin kalian sering lihat kalau misalnya kalian dulu ke gedung 10 gitu, atau misalnya kalau lagi ke mall, biasanya di pojok-pojok dekat, bagian tertentu dari setiap sudut, setiap lantai itu biasanya ada aparnya gitu. Bagaimana cara menggunakan itu biasanya memang pekerja itu dibekali dengan, ilmu pasti untuk menggunakan apar sendiri. Jangan sampai nanti udah kebakaran bingung mau cara pakainya gimana, itu bahaya. Nah, kalau kalian lihat kandungan yang ada di apar itu bukan air, tapi memang dia pakai dry chemical, artinya memang tepung kimia kering dan ada karbon dioksida. Sebenarnya memang, zat ini yang dibutuhkan untuk segera mungkin memadamkan api untuk tipe A, B, dan C tadi. Kemudian hidran. Hidran ini paling sering juga di gedung-gedung, di halaman, di kota, biasanya ini dipakai sama pemadam kebakaran. Unit pemadam kebakaran bisa menyambungkan selang ke sini untuk mengambil air, untuk menjadi sumber, salah satu alternatif juga untuk memadamkan api yang kalau misalnya masih ringan skalanya. Nah, gimana sih caranya? Kita tadi kan udah memilih, kelas-kelas kebakaran tertentu, ada cara pemadamannya khusus gitu. Ada beberapa kalau kalian lihat di sebelah kanan atas, itu ada zat-zat kimianya yang khusus, yang bisa membantu kalian untuk memadamkan api dengan kelas-kelas kebakarannya. Misalnya saja di kelas A, untuk benda-benda yang mudah terbakar tadi ya, benda padat seperti kertas, pakaian, kayu, itu bisa dipadamkan dengan air, foam ataupun halogen, serta, dry chemical, bisa pakai apar. Nah, tapi kalau flammable liquid gases, gasolin, kemudian itu bisa padamkan salah satunya pakai karbon dioksida. Jadi kalian lihat saja sesuai sama petunjuk warnanya. Kalau misalnya yang D dan K, jadi ada tambah satu kelas lagi nih, cooking media, biasanya kan itu fats, oil, kalau lagi di dapur, itu hanya bisa dipadamkan sama wet chemical. Kalau kelas yang D, hanya bisa dipadamkan sama dry powder, atau bisa pakai foam tadi. Nah, peralatan pencegahan kebakaran lain yaitu smoke detector. Biasanya ini ada di gedung-gedung, kalau kalian tinggal di apartemen ataupun gedung bertingkat, biasanya memang ada, smoke detectornya. Bentuknya seperti ini, bulat kecil di bagian atas, kalau kalian lihat di rumah kalian mungkin ada yang tinggal di apartemen atau di kos-kosan yang memang sudah ada smoke detectornya, biasa bentuknya seperti ini, dan ketika dipacu ada asap, makanya akan memberikan, alarm peringatan dan akan nyambung ke sprinkle. Biasanya ada fire alarm juga untuk memberitahu adanya kebakaran. Nah, ini jangan coba-coba dinyalakan, misalnya kalau tidak ada kebakaran jangan coba-coba dinyalakan karena nanti satu gedung akan bunyi alarmnya, semua orang, akan evakuasi. Jadi memang, membantu orang juga untuk melakukan evakuasi. Nah, yang ketiga itu adalah sprinkle. Nah, biasanya smoke detector ini akan koneksi sama sprinkle. Kalau kalian lihat ada smoke detector, ada sprinkle-nya juga. Nah, sprinkle-nya ini bisa memancarkan air. Jadi kalau si smoke detector mendeteksi asap, kemudian muncul alarm bunyi, sehingga orang bisa melakukan evakuasi, menyelamatkan diri, dan sprinkle ini akan memancarkan air gitu. Jadi memang tergantung dari suhu tertentu dia baru akan keluar airnya. Nggak sembarangan suhu tiba-tiba kan kalau di Indonesia mah suhunya selalu panas ya 34, 32. Nah, tidak akan langsung menyala ya karena memang suhunya memang suhu khusus yang dideteksi kalau terjadinya kebakaran. Nah, cara pengelolaan pencegahan kebakaran di bangunan tinggi, biasanya kalau di gedung bertingkat, mall, apartemen, kemudian hotel, biasanya kita akan melakukan identifikasi bahaya dulu.
yang mengakibatkan kebakaran. Misalnya bahan mudah terbakar seperti karpet, kertas, kemudian sumber panas lainnya, listrik statis, nyala api. Makanya ada beberapa juga sign-sign tertentu misalnya dilarang merokok untuk di bangunan tinggi. Kemudian penilaian resiko memang merupakan resiko tinggi karena bangunan tinggi banyak orang, kemudian jalur evakuasinya mungkin terbatas juga, makanya sangat penting dilakukan monitoring. Monitoring ini ya inspeksi berkala ya, jadi ada juga tentang peralatan, tentang bangunan, tentang pemadam kebakarannya, dan dilakukan ada pelatihan ataupun latihan kebakarannya. Biasanya memang ada simulasi, dilakukan ada simulasi kebakaran, dan ketika terjadi kebakaran itu apa yang harus dilakukan. Dan juga ada proses recovery, misalnya kota P3K-nya ada nggak, emergency plan prosedurnya ada nggak, kalau tiba-tiba kebakaran, kamu harus lari kemana gitu, jangan panik dulu gitu misalnya. Jadi di setiap gedung-gedung bertingkat itu sudah seharusnya kalau mereka memenuhi standar safety yang baik, seharusnya ada prosedur untuk emergency response plan-nya itu. Nah, protection equipment. Kira-kira use the right PPE for the job. APD mana yang sesuai, kita akan gunakan sesuai juga dengan karakteristik pekerjaannya, seperti yang dibahas sebelumnya ya, di minggu lalu. Jadi pasti memang setiap pekerjaan itu ada resikonya, bahkan mungkin kalau kalian keluar dari rumah pun penuh dengan resiko. Apalagi namanya karakteristik pekerjaan beda-beda, pasti mengandung resiko. Nah, bagaimana kita bisa mengimprove kesehatan dan keselamatan kerjanya, pastikan kita memproteksi diri kita dulu. Dari utama itu kita dulu, kita menggunakan APD yang lengkap untuk memproteksi diri kita dari segala jenis bahaya tadi yang kita nggak akan tahu kan kapan munculnya bahaya itu. Nah, why it's so difficult to provide? Ya biasanya nggak cuma dari owner-nya ataupun dari pemilik perusahaan yang susah untuk provide, tapi juga dari keengganan dari pekerjanya sendiri. Do not want to wear. Kenapa? Karena merasa nggak nyaman, panas gitu, kebayang ya kamu pakai baju 2 lapis gitu akan panas dan akan ngerasa nggak nyaman. Kemudian kadang-kadang ada yang malu, misalnya disuruh pakai APD lengkap malah malu gitu ya. Kemudian properly selected to match the hazard. Jadi benar-benar disesuaikan kira-kira pekerjaannya seperti apa, proteksinya seperti apa. Kemudian personal belonging, kemudian cost. Karena memang kadang-kadang customer size, artinya kalau kadang-kadang ada yang badannya kecil banget nih atau terlalu besar, sedangkan yang dibuat di pasaran itu udah fix segitu ukurannya. Kadang-kadang mungkin akan mengakibatkan tidak nyaman gitu. Kemudian sehingga orang nggak balik lagi ke yang pertama tadi ya, jadi karena nggak nyaman nggak akan malas gitu digunakan. Nah, ada beberapa personal protection equipment yang menjadi standar yang harus dimiliki. Biasanya itu ada hearing, ear protection, ada eye and face protection, kemudian ada respiratory, biasanya untuk pernafasan, untuk mulut, kemudian ada head protection, kepala, ada perlengkapan lainnya seperti pakaian-pakaian khusus, seperti kalau di sebelumnya kalian udah lihat baju pemadam kebakaran itu didesain khusus ya, memang tahan terhadap suhu panas gitu. Nah, kurang lebih ini adalah APD standar yang harus dimiliki. Jadi must have, harus ya, wajib dipakai oleh pekerja sesuai dengan karakteristik pekerjaannya lainnya. Nah, yang pertama ear protection, biasanya hazardnya itu adalah noise. Kita biasanya kalau misalnya bekerja di pabrik, banyak bunyi-bunyi dari mesin yang memang desibelnya itu di ambang batas kita bisa dengerin, itu biasanya memang bisa menyebabkan gangguan di pendengaran juga, bisa mengakibatkan gangguan pendengaran, bisa tuli, bisa ada mengalami sakit gitu, ada penurunan daya dengar gitu kan, karena memang level of decibel noise-nya itu sangat tinggi. Biasanya bagaimana kita melindungi telinga kita, alat-alat apa saja yang biasanya digunakan untuk memproteksi diri kita dari bunyi-bunyi yang tadi nggak enak itu. Nah, itu biasanya kalau dari atas ini ada cotton ball, kemudian ada Swedish ball, kemudian earplug bentuknya yang kuning-kuning ini earplug, kemudian ada molded earplug. Kalau molded earplug itu bedanya dia mengikuti kontur ataupun bentuk tulang telinga kalau kalian lihat seperti ini. Jadi agak tertutup sempurna. Kemudian ada earmuff kalau yang kuning di bawah dan ada juga helmet. Jadi nanti disesuaikan sama kebutuhan. Nah, eye and face protection kira-kira apa nih? Mungkin yang udah sering kalian lihat sekarang karena zamannya pandemi, tenaga medis, dokter, perawat itu pada pakai face shield ataupun eye protection. Karena memang bisa kalau machining operation ada corrosive liquid. Sebenarnya kalau di kesehatan mungkin lebih ke
zat virus yang berbahaya tadi, bisa corrosive liquid juga. Tapi ada yang machining operation juga, makanya kadang-kadang ketika mau ngelas, kenapa pakai semacam kayak tameng gitu ya, bukan gladiator, tapi memang itu mencegah percikan api dari lasannya itu bisa mengenai mata ataupun muka. Nah, how to select dari benar-benar dangerous chemical-nya dari mana, baru kita akan menyesuaikan ke tipe dari eye and face protection. Jadi ada industrial safety glasses, ada Google Glass, ada mask or shield. Jadi benar-benar seperti ini. Apakah pakai yang shield ataupun yang pakai Google aja, yang berbentuk kacamata atau yang berbentuk shield dari plastik mica, industrial safety glasses. Nah, respiratory protection biasanya untuk bernafas gitu ya. Kalau sekarang kan kalian kayaknya karena pandemi udah pada tahu masker yang standar gitu kan ya, masker medis biasanya memang N95 dan yang lain mungkin untuk membantu kita dari partikel yang sangat kecil gitu, virus dan yang lainnya. Tapi bagaimana kalau hazardnya itu adalah airborne kontaminan, zat kimia berbahaya yang ada di udara. Kebayang aja kalian hidup udara, itu adalah zat kimia yang langsung kehirup gitu. Jadi type of protection-nya kita pakai gas mask. Jadi memang bukan nggak bisa pakai masker medis atau pakai N95, tapi kita bisa pakai masker khusus. Di mana yang seperti ini kalian lihat hazardous atmosphere-nya ada yang immediately dangerous to life. Kalau yang ideal itu bisa menimbulkan sampai ke kematian, kalau IDLH itu bisa sampai ke gangguan kesehatan. Jadi memang ada beberapa tipe-tipe hazard yang ada di atmosfer. Jadi kebayang aja kalau kalian ngirup udaranya itu udaranya bisa berbahaya untuk kalian sendiri gitu. Jadi memang tipe proteksi yang paling penting itu biasanya dia pakai masker khusus. Nah, ini kelanjutan respiration protection. Yang pertama itu ada air purifying, biasanya dibagi jadi ada dust mask, quarter mask, half mask, full mask, gas mask, dan mouthpiece respirator. Nah, kalau mouthpiece itu kalian lihat itu cuma disantolkan di mulut gitu kan ya, hidungnya dia jepit. Kemudian ada quarter mask, jadi cuma mulut. Tapi kalian lihat tidak ada, kalau misalnya kenapa apa bedanya quarter sama half mask? Kalau half mask itu ada purifier lagi di bagian kiri dan kanan, jadi bulatan dua di samping kiri kanan. Dan kalau full face itu dia akan ada penutup mata juga. Jadi ada face, penutup mata, penutup muka, face mask, face piece sama eye piece, kemudian ada purifying-nya. Jadi yang membedakan dia ada air purifying, artinya udara yang masuk itu bisa dia filter gitu. Kemudian ada atmosphere supplying, ada airline respirator, host mask, sama self-contained breathing apparatus. Jadi memang ada tabung oksigen. Kalau kalian lihat seperti ini memang kalau udah nggak bisa difilter lagi nih, atmosfernya memang sangat ini, makanya perlu adanya cadangan-cadangan oksigen lain. Kalau kalian lihat di sini ada tabung seperti tabung oksigen. Kemudian head protection and personal protective equipment, biasanya untuk mechanical dan combinatory. Biasanya pakai hard hat, artinya topi, self safety helmet gitu bisa juga. Kalau misalnya dari hal-hal yang licin, kalian bisa pakai safety shoes, bisa juga proteksi tangan dari kulit, hal-hal yang nggak enak gitu tadi kan, bisa pakai sarung tangan, bisa pakai yang bahan-bahan tertentu gitu ya. Jadi ada yang bahan tangannya itu, sarung tangannya itu misalnya dari bahan kulit gitu, ada yang eee, bukan kulit, sorry, dari bahan karet ataupun yang pakai plastik biasa. Tapi biasanya kalau yang memang ke chemical itu biasanya dipakai yang bahan kulit. Nah, ini untuk safety shoes-nya tadi sebelumnya udah disampaikan sebelumnya, biar anti licin, anti slip, biar tidak terjadi falling hazard. Nah, ini ada beberapa contoh APD yang sudah diterapkan di PT Freeport. Kalau kalian udah pernah tahu Freeport, itu yang di Papua ya, yang untuk tambang. Jadi memang ini beberapa APD yang khusus udah dipakai di sana, ada hard hat. Biasanya safety helmet ini wajib dipakai karena daerah penambangan kan kita nggak tahu sewaktu-waktu batu-batu itu bisa jatuh ataupun benar-benar tajam, benar-benar berat itu bisa jatuh dan menimpa gitu. Jadi memang perlindungan kepala itu penting, kemudian ada earmuff, biasanya kalau kalian baca di sini untuk daerah yang kebisingan tadi, biasanya memang diwajibkan, kemudian ada safety glasses, karena memang ada beberapa material seperti debu yang memang bahaya banget kalau langsung kena ke mata. Kemudian alat-alat lainnya apa nih?
Ada Google juga, kemudian ada Dasmas. Kalau Dasmas ini biasanya untuk memasuki area yang tingkat debunya itu tinggi banget. Misalnya ada di daerah konsentrator, kemudian ada Cured Belt Conveyor gitu. Biasanya memang dipakai Dasmas. Kemudian ada respirator, biasanya dilakukan untuk di daerah yang berdebu di bawah tambang di bawah tanah. Kan ada kan penambangan di bawah tanah. Biasanya untuk menyaring debu partikeler yang besar untuk memudahkan kita bernafas juga, namun tidak hanya seperti itu, dia hanya bersifat filtrasi, tidak menyuplai oksigen. Beda sama yang tadi ada tabung oksigennya ya. Jadi ini respirator ini cuma untuk filtrasi saja. Kemudian ada safety reflective vest, artinya kenapa yang sebelumnya sudah dibahas ya, kenapa dibuat warna mencolok, artinya bisa memantulkan cahaya, jadi untuk melindungi pekerja juga, untuk menghindari terjadinya kecelakaan kerja, juga ada safety harness, biasanya untuk eh, membantu ataupun memproteksi pekerja yang harus bekerja di tempat-tempat ketinggian. Jadi memang ada tali-tali pelindungnya gitu ya. Kemudian ada safety shoes, kemudian ada juga glove yang wajib dipakai kalau misalnya di Freeport tadi. Nah, safety wear identify the hazard. Jadi gunakan alat pelindung diri yang tepat guna bekerja dengan aman demi masa depan nyaman. Jadi nanti disesuaikan lagi nih APD apa, disesuaikan sama karakteristik pekerjaannya apa. Memang pada kenyataannya APD itu nggak membuat sesuatunya jadi nyaman. Kalau kalian kebayang ya, tabung oksigen yang harus dipegang berat, kemudian kadang-kadang kalau kalian lihat sekarang, bahkan tenaga medis itu sampai ada yang lecet-lecet ya pipinya, bagian sekitar mukanya itu ada lecet karena memang tidak nyaman untuk digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Karena tapi memang merupakan salah satu langkah pencegahan dini untuk terjadinya kecelakaan ataupun penyakit akibat kerja tadi. Makanya memang APD itu jadi harus dan penting gitu untuk di setiap pekerjaan. Nah, evakuasi. Ketika kalian udah belajar alat jenis-jenis hazardnya, kalian udah mempelajari bagaimana cara-cara alat pelindung diri apa yang tepat, nah kalian juga harus mempelajari proses emergency plan-nya tadi, evakuasi. Itu dibagi menjadi exit road. Exit road ini menuju ke tempat rute yang menuju ke tempat yang aman. Biasanya dibuat permanen dan tahan api, aksesnya dibatasi hanya untuk yang memerlukan, dan pintu dapat menutup sendiri ketika emergensi dan tidak terhalang material pengganggu. Biasa ada fire exit seperti ini. Kalau kalian ke gedung bertingkat gitu ya, misalnya di setiap pojokan pintunya ada fire exit-nya. Kemudian kalau misalnya mau nonton di bioskop, mau keluar juga ada emergency exit-nya di mana ada pintu-pintunya ya. Jadi ada juga exit discharge. Kalau exit discharge itu jalan keluarnya. Bedakan sama exit road itu tadi rute menuju tempat aman. Kalau exit discharge ini dia akan jalan keluar itu langsung menuju ke lapangan kosong gitu. Tidak boleh dikunci dan proper marking. Jadi artinya proper marking ini pastinya jelas gitu sign-nya, ya nggak mungkin tiba-tiba kamu mau kabur tapi nggak tahu, nggak ada petunjuk jelasnya kira-kira emergency discharge-nya yang mana, exit-nya yang mana. Kalau di minggu lalu pintu emergency exit-nya banyak barang-barang penghalang, jadi memang dipastikan tidak ada barang-barang yang menghalangi dan tidak boleh dikunci. Dan akan mempermudah orang untuk menyelamatkan diri jika terjadi kecelakaan. Misalnya mau kebakaran, mau gempa atau apapun bisa melakukan evakuasi. Nah, emergency action plan describe action that must taken to ensure employee safety in emergency. Jadi memang harus ada perencanaan, nggak mungkin tiba-tiba langsung kabur, tapi harus ada rencananya. Include for plan and maps. Jadi biasanya memang kalau kalian lihat tidak hanya ada jalur rute, tapi biasanya dikasih maps tertentu, misalnya untuk menandakan kalian posisinya lagi di mana dan untuk exit-nya itu di bagian mana. Jadi untuk mempermudah juga ketika orang mau misalnya tidak terlalu familiar dengan bangunan tersebut, sehingga bisa mempermudah untuk kaburnya kemana gitu, udah tahu gitu ya, udah ada peta-peta khususnya. Kemudian cover reasonably expected emergency, fire, kemudian toxic chemical. Jadi memang kalau kalian lihat seperti ini sudah ada rute-rutenya. Kalau kalian mau kabur kemana gitu kan, kalian posisinya sekarang di mana? You are here, ya. Jadi di sini ketika mau emergency exit, kalian bisa lihat ada alur panah-panah yang bisa diikuti, yang mempermudah orang juga untuk evakuasi. Biasanya kalau di pesawat juga ada sering kan ya, kalau pada naik pesawat sering dengerin pramugarinya bilang kalau exit road-nya nanti ada pintu di sebelah mana, nanti ada jalur yang dibuat
glowing in the dark, sehingga kalian juga kalau misalnya dalam kondisi malam ataupun gelap masih bisa mengakses pintu keluarnya. Jadi mengikuti line yang berwarna lebih terang. Nah, sekian untuk penjelasan materi kuliah hari ini. Kemudian ada beberapa video yang harus kalian tonton setelah ini. Jadi ada total 4 video lagi setelah materi pembelajaran ini, ada electrical hazard. Jadi linknya sudah diberikan juga di IDE, silakan akses di IDE kalian. Jadi ini merupakan pengetahuan standar nih tentang apa penyebab electrical fire, kemudian electrical safety-nya gimana, keamanannya gimana. Kemudian ada fire hazard tentang fire safety awareness, kemudian office fire management safety training. Jadi nanti kalian akan dibekali juga bagaimana cara menyelamatkan diri kalau misalnya terjadi fire hazard. Oke, sekian untuk perkuliahan. Silakan wajib ditonton videonya. Nanti kita akan join lagi kelas setelah kalian selesai semua menonton video sesuai sama waktu yang sudah dicantumkan di IDE. Kemudian saya akan menjelaskan sekilas untuk tugas yang pertama. Jadi setelah ini kita akan mengerjakan tugas pertama yaitu hazard identification. Jadi kalian silakan membentuk anggota kelompok 5 orang maksimal satu kelompok, di mana kalian akan diminta untuk menganalisis dan melakukan perbaikan untuk industri non jasa. Jadi tugas ini akan dikerjakan 2 minggu dengan batas pengumpulan 10 April untuk semua kelas di pukul 12, file laporan PDF dan disubmit ke IDE. Jadi cukup 1 orang aja perwakilan anggota kelompok yang melakukan submission. Jangan lupa disertai juga dengan cover yang berisi nama dan NPM anggota kelompok. Jadi tugasnya apa? Kalian diminta untuk memilih satu industri, satu perusahaan, ataupun UMKM, bebas, mau industri, mau perusahaan, maupun UMKM. Jadi kalian diperbolehkan untuk melakukan pengamatan langsung, kalau memang tidak ada kendala, misalnya memang memungkinkan, tapi kalau tidak memungkinkan, kalian diperbolehkan untuk mengambil dari video rekaman. Misalnya mau ngambil dari YouTube, ataupun sumber-sumber yang terpercaya lainnya, dan wajib dicantumkan gambar, link, sumber, dan yang lainnya ya dari video ataupun hal-hal yang diamati secara langsung tadi itu wajib diberikan gambarnya. Nah, kalau kalian mau cerita tentang hazard yang ada di sana, itu kalian harus lampirkan juga dengan gambar-gambar yang sesuai. Apa yang harus kalian lakukan? Hanya ada 2 hal. Yang pertama, identifikasi dulu resiko-resiko bahaya apa saja yang ada di perusahaan tersebut. Jadi harus industri non jasa ya, nggak boleh yang menyediakan jasa. Berarti ya bisa perusahaan manufaktur ataupun UMKM yang memang ada produknya gitu. Jadi lakukan identifikasi jenis resiko apa saja, bahaya apa saja yang ada di tempat tersebut yang bisa menyebabkan kecelakaan ataupun penyakit akibat kerja. Jadi macam-macam ya. Jadi lakukan identifikasi dulu nih. Jadi kan udah belajar sebelumnya ada mechanical, ada lifting, ada falling, ada electrical, plus hari ini ada fire hazard juga. Nah dari ke semua hazard tersebut kira-kira identifikasi hazard yang ada ataupun bahaya yang ada di tempat kerja tersebut apa. Kemudian udah cerita nih beberapa hazardnya apa, kemudian berikan usulan rekomendasi untuk mengurangi resiko dan bahaya yang ada. Jadi silakan berikan rekomendasi yang tepat, sesuai sasaran juga ya. Nggak mungkin seperti yang saya contohkan, UMKM tiba-tiba karena ada masalah lifting dan falling hazard, kalian tiba-tiba di masalah lifting tadi kan ada manual material handling, tiba-tiba kalian usulin, ya udah ada forklift, itu kan nonsens banget ya, nggak masuk akal. Jadi nanti usulan rekomendasi harus disesuaikan sama karakteristik dari objek yang kalian amati. Oke, jadi silakan dikerjakan. Jangan lupa ada laporan pasti ada cover, kemudian ya dilengkapi dengan mungkin ada pendahuluan, kemudian isinya apa, kemudian analisis, dan juga ada daftar pustaka yang berisi rujukan yang kalian gunakan. Jadi kalian bisa pakai rujukan selain yang ada di silabus. Jadi kalian bisa pakai rujukan lain kalau mau kasih rekomendasi. Tapi rujukan-rujukan yang digunakan itu harus dicantumkan. Itu saja untuk pertemuan hari ini. Sekian, sampai ketemu di materi kuliah minggu depan. Sampai jumpa semuanya. Salam sehat selalu ya.